Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Setiap rumah punya kisah, tapi tidak semua kisah itu ingin diceritakan. Cerita ini datang dari seseorang yang membagikan pengalamannya. Sebut saja Puput. Beberapa tahun lalu, ayahnya menerima sebuah rumah warisan dari kakeknya yang tinggal di Pati, Jawa Tengah. Rumah tua itu terlihat biasa dari luar, tapi sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di dalamnya, ada hawa dingin yang tidak wajar. Dan suatu hari, Puput mulai mendengar cerita-cerita yang selama ini disembunyikan keluarganya. Cerita kelam tentang apa yang terjadi di rumah itu. Sesuatu yang akhirnya terungkap. Dengarkan baik-baik. Inilah kisah nyata Puput tentang rumah warisan kakek. Sebut saja namanya Puput. Namun, sebenarnya kisah ini bukanlah tentang dirinya. Cerita ini berasal dari masa lalu kedua orang tuanya. Kisah yang kemudian ia dengar, simpan, dan ceritakan kembali. Puput hanyalah seorang saksi, seorang anak yang mencoba memahami rahasia kelam keluarganya melalui potongan-potongan cerita yang pernah disampaikan kepadanya. Ayah Puput, Pak Dudin, bekerja sebagai arsitek dan telah menetap lama di Bali. Kehidupannya bisa dibilang mapan, tenang, dan cukup jauh dari hal-hal yang berbau kampung halaman. Namun, suatu hari, ketenangan itu terusik ketika ia menerima kabar bahwa ia mendapatkan warisan dari orang tuanya, sebuah rumah tua beserta sebidang tanah di sebuah desa kecil di Pati, Jawa Tengah. Rumah itu adalah peninggalan kakek Puput. Seumur hidupnya, Puput sama sekali belum pernah bertemu dengan kakeknya itu. Ia hanya tahu sedikit tentang kakeknya dari cerita ibunya atau sesekali dari ucapan ayahnya yang selalu diucapkan dengan nada datar, seolah setiap kata tentang masa lalu adalah sesuatu yang ingin segera dilupakan. Kakekmu tinggal di Pati. Dulu ayahmu lahir dan besar di sana. Bagi Puput, desa yang disebut-sebut itu terasa sangat jauh dan asing. Tempat tanpa kenangan, tanpa wajah yang bisa ia ingat. Puput memiliki seorang kakak laki-laki bernama Imron, yang usianya terpaut 8 tahun darinya. Menurut cerita, sebelum Puput lahir, Mas Imron sempat tinggal di rumah kakek di Pati bersama kedua orang tuanya. Namun setelah beberapa tahun, keluarga mereka pindah ke Bali dan sejak saat itu tidak pernah kembali ke sana. Kini, bahkan Mas Imron pun sudah lupa seperti apa bentuk rumah itu. Kenangan masa kecilnya hanya tersisa samar-samar seperti mimpi yang memudar. Dari sedikit percakapan yang pernah Puput dengar, hubungan antara ayah dan kakeknya memang tidak pernah baik. Entah apa penyebabnya, ayah selalu menolak untuk bercerita lebih jauh. Setiap kali topik itu muncul, ekspresinya berubah dingin, dan kalimatnya selalu berakhir sama. Sebaiknya tidak usah dibahas lagi. Yang Puput tahu, ayah adalah anak pertama dari 3 bersaudara. 2 adiknya masih tinggal di Pati. Namun hubungan mereka dengan sang ayah juga tidak harmonis. Seolah ada sesuatu yang membuat ketiga anak itu menjauh dari sosok lelaki yang sama, ayah mereka sendiri. Sementara itu, nenek, istri pertama kakek, telah lama meninggal dunia. Setelah kepergian nenek, kakek menikah lagi dengan seorang perempuan yang usianya jauh lebih muda. Sejak saat itu, keluarga menjadi semakin renggang. Tidak ada yang benar-benar tahu alasan pastinya. Hanya bisik-bisik bahwa kakek berubah menjadi seseorang yang keras, dingin, dan sulit dimengerti. Mas Imron sempat merasakan tinggal di rumah kakek ketika kecil, sedangkan Puput
sama sekali belum pernah bertemu dengan kakeknya. Hingga akhirnya datanglah kabar yang mengubah segalanya. Suatu hari keluarga menerima kabar bahwa kakek telah meninggal dunia. Ayah mendapat telepon dari salah satu adiknya dan memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Bagi Puput, ini adalah perjalanan pertamanya menuju tanah kelahiran ayah, tempat yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Sesampainya di sana, Puput terkejut. Desa yang ia bayangkan sederhana dan tertinggal, ternyata telah jauh berkembang. Jalan-jalannya sudah diaspal, rumah-rumah penduduk dicat rapi, dan hampir semuanya sudah memiliki listrik serta kamar mandi di dalam. Dari cerita-cerita ayah dan bayangan dalam kepalanya, ia mengira rumah di desa akan sederhana. Berlantai tanah, berdinding kayu, dan airnya diambil dari sumur di halaman. Tapi begitu sampai di depan pagar, Puput tertegun. Rumah kakek berdiri kokoh dan bersih. Dindingnya dicat warna krem muda yang masih tampak baru, dan lantainya mengkilap oleh keramik putih yang dingin. Di bagian depan, ada teras luas dengan kursi panjang dari rotan dan pot-pot bunga tersusun rapi di pinggirnya. Rumah itu memang tidak bertingkat, tetapi luas sekali. Ada 6 kamar tidur, dan di samping rumah terdapat sebidang tanah kosong yang lebih luas daripada bangunannya sendiri. Tanah itu ditanami aneka tanaman, cabai, pohon pisang, jambu, dan beberapa pohon lain yang tampak subur. Kebun pribadi, pikir Puput. Tidak ada kesan kumuh atau tua sama sekali. Semuanya tampak terawat, bahkan terlalu terawat untuk rumah di desa. Saat mereka tiba, suasana sudah ramai. Orang-orang berdatangan, duduk di kursi plastik yang berjajar di halaman. Sebagian lagi berdiri di depan rumah sambil berbisik pelan. Udara sore itu terasa lembab, tapi entah kenapa hawa di sekitar rumah kakek terasa agak berbeda. Lebih berat, seperti ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ayah langsung disambut oleh seorang pria berperawakan agak gemuk dengan rambut beruban sebagian. Dari caranya memeluk ayah, terlihat jelas bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Ini adik ayah, Om Eri. Tidak lama kemudian, muncul seorang perempuan dari dalam rumah, berpakaian gelap dan memakai kerudung tipis. Wajahnya ramah tapi matanya tampak lelah. "Itu Tante Wati," ujar ibu lagi. "Ia adalah adik bungsu ayah." Tante Wati mempersilakan mereka masuk dan mengantar keluarga ke 2 kamar yang telah disiapkan. Satu untuk ayah dan ibu, satu lagi untuk Puput dan Mas Imron. "Maaf ya, rumah agak berantakan. Sejak semalam orang-orang keluar masuk terus," katanya dengan nada terburu-buru. Begitu mereka mulai beres-beres, obrolan khas keluarga pun dimulai. Tante Wati langsung menatap Imron dengan senyum lebar, seolah waktu tidak pernah berlalu. Menjelang sore, suara azan maghrib berkumandang. Tidak lama kemudian, iring-iringan pelayat kembali dari pemakaman. Sang kakek telah dikebumikan. Malam harinya, tahlilan diadakan di rumah. Lampu-lampu rumah dinyalakan terang, tapi bagi Puput suasananya terasa aneh. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan, terutama sejak ia menyadari satu hal. Di rumah itu tidak tampak sosok istri kedua kakeknya sama sekali. Puput mencoba memperhatikan setiap tamu yang datang. Ada ibu-ibu yang membantu di dapur, beberapa saudara jauh yang sibuk menyiapkan makanan, dan anak-anak kecil yang berlarian di halaman. Tapi tidak ada satupun perempuan tua atau ibu-ibu yang tampak seperti nenek tiri yang sering disebut-sebut dalam cerita keluarga. Padahal, kalau kakek meninggal, bukankah seharusnya istrinya hadir? Setelah tahlilan usai,
rasa ingin tahunya semakin besar. Ia berbisik pada kakaknya, "Istrinya kakek yang kedua itu mana ya, Mas? Dari tadi kok tidak kelihatan?" Mas Imron sempat diam beberapa saat, lalu mengerutkan kening. "Aku juga baru sadar. Aku juga nggak tahu yang mana." Saat melihat Tante Wati lewat, Puput mendekat dan menanyakan lagi tentang keberadaan istri kedua kakeknya. Ia berkata bahwa sejak mereka tiba, ia belum melihat perempuan itu sama sekali. Pertanyaan itu membuat Tante Wati terdiam sejenak. Wajah yang tadinya ceria berubah kaku. Tante Wati akhirnya menjawab dengan gelagapan bahwa ia sendiri sudah lama tidak melihat perempuan itu. Ia menambahkan, masih dengan nada enggan, bahwa kabar terakhir menyebutkan perempuan itu sempat pergi meninggalkan rumah. Setelah mengatakan hal itu, ia buru-buru kembali ke dapur sambil membawa piring dan gelas, jelas tidak ingin melanjutkan pembahasan tersebut. Jawaban itu membuat Puput semakin bingung. Dalam pikirannya, ia mencoba menebak-nebak. Mungkin perempuan itu memang sudah berpisah dengan kakeknya, atau mungkin ada masalah keluarga yang tidak layak ditanyakan lagi. Perasaan tidak enak semakin kuat, hingga akhirnya Puput memutuskan untuk tidak mencari tahu lebih dalam lagi. Menjelang tengah malam, Tante Wati dan suaminya berpamitan pulang. Ayah sempat menyayangkan keputusan itu karena ia berharap keluarganya bisa berkumpul lebih lama. Namun, Tante Wati hanya berkata bahwa anaknya menunggu di rumah dan ia akan kembali lagi esok pagi. Tidak lama kemudian, istri Om Eri juga pulang dengan alasan serupa, meninggalkan suaminya seorang diri di rumah kakek. Rumah yang begitu besar itu akhirnya hanya ditempati oleh 3 kamar. Kamar ayah dan ibu, kamar Puput dan Mas Imron, serta 1 kamar untuk Om Eri. Puput yang sudah sangat mengantuk memutuskan untuk masuk kamar lebih dulu. Sementara itu, di ruang tengah, ayah, ibu, Om Eri, dan Mas Imron masih berbincang. Suara mereka terdengar samar, campuran antara pembicaraan keluarga yang lama tidak bertemu dan obrolan tentang urusan yang belum selesai. Namun begitu Puput berbaring, rasa kantuk itu mendadak hilang. Udara kamar terasa lebih dingin dan lembab daripada ruangan lain. Saat ia memaksa memejamkan mata, kasur di bawah tubuhnya mulai terasa bergoyang perlahan. Awalnya ia mengira itu hanya efek lelah, tetapi goyangan itu tidak berhenti. Malahan semakin jelas, seperti ada seseorang yang duduk di tepi kasur dan mengayunkannya pelan-pelan. Merasa panik, Puput langsung bangkit dan keluar kamar. Ia mengira terjadi gempa. Namun ketika sampai di ruang tengah, ia melihat ayah dan yang lain masih duduk santai. Lampu gantung tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada tanda apapun yang menunjukkan gempa. Pikirannya langsung kacau. Jika bukan gempa, lalu apa yang baru saja ia rasakan? Merasa tidak berani kembali ke kamar, Puput duduk bersama yang lain. Dari obrolan malam itu, ia mendengar ayah dan Om Eri saling membahas warisan yang ditinggalkan kakek. Rumah itu, menurut pesan yang disampaikan sebelum kakek meninggal, diwariskan kepada ayah dan Om Eri. Sementara tanah kosong di samping rumah sebagian ditujukan untuk Tante Wati dan sebagian lainnya diminta untuk diwakafkan untuk kepentingan umum. Tetapi tidak ada penjelasan pasti mengenai batas antara bagian-bagian tersebut. Om Eri menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada ayah sebagai anak tertua. Ia merasa lebih pantas bila ayah yang menentukan bagaimana pembagiannya kelak. Ayah sebenarnya tidak ingin membahas soal warisan terlalu lama. Setelah mendengar penjelasan Om Eri mengenai pembagian rumah dan tanah, ayah langsung menolak dengan halus.
Ia berkata bahwa dirinya tidak perlu menerima apapun, mengingat ia jarang pulang dan tidak akan sanggup merawat rumah peninggalan itu. Ia merasa lebih tepat bila Om Eri dan Tante Wati saja yang mengurusnya, bila perlu menjual atau memanfaatkannya sesuai kebutuhan mereka. Keputusan itu membuat Om Eri terdiam. Dari tatapan matanya, Puput bisa melihat ada rasa canggung sekaligus bingung. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Om Eri justru mengutarakan hal tak terduga. Ia mengatakan bahwa ia dan Tante Wati sebenarnya juga telah sepakat untuk tidak mengambil warisan itu. Mereka berdua merasa lebih baik jika rumah dan tanah tersebut seluruhnya diwakafkan, termasuk lahan kosong di sampingnya. Ayah tentu tak menyangka ada ketenangan aneh yang turun di ruangan itu setelah mendengar pernyataan tersebut. Ketenangan yang justru terasa janggal bagi Puput. Dalam hati, Puput sempat berpikir bahwa mungkin ia terlalu meremehkan keluarganya di Pati. Ternyata mereka orang-orang berhati lapang. Mereka rela melepaskan sesuatu yang bernilai tanpa ragu sedikit pun. Namun, kesan baik itu disertai perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan Puput. Malam itu terlalu tenang. Terlalu cepat semua orang sepakat menolak sesuatu yang seharusnya menjadi hak mereka. Ada bagian dari dirinya yang seakan hendak mengatakan bahwa penolakan itu bukan semata tentang keikhlasan. Ada sesuatu di balik warisan itu. Keanehan berikutnya muncul pagi harinya. Rencana awal, keluarga Puput seharusnya tinggal di rumah kakek selama 2 hari 3 malam. Namun saat Puput baru bangun, ibu justru meminta mereka beres-beres karena harus pulang setelah salat asar. Ketika Puput menanyakan alasannya, ibu hanya menjawab bahwa ia mendapat pekerjaan mendadak dan harus kembali secepat mungkin. Jawaban itu terasa terlalu sederhana untuk perubahan rencana yang mendadak. Tetapi ibu mengucapkannya dengan wajah yang tegang, seperti seseorang yang diselimuti sesuatu yang hanya ia saja yang tahu. Tak lama kemudian, Tante Wati datang membawa makanan. Begitu tahu keluarga Puput akan pulang, ia langsung sibuk membungkuskan makanan untuk dibawa kembali ke Bali. Gerak-geriknya tampak lebih terburu-buru daripada semalam, seakan ia ingin membantu sekaligus ikut memastikan keluarga itu segera pergi. Akhirnya mereka pun pulang. Sepanjang perjalanan, tidak ada kejadian aneh yang dihadapi Puput selain gangguan di kamar semalam, ranjang yang goyang tanpa sebab. Tetapi firasat aneh itu tetap mengikuti perjalanan mereka, seakan masih ada sesuatu yang tertinggal di rumah kakek. Beberapa minggu setelah kepulangan itu, Puput mendengar kabar bahwa rumah kakek rencananya akan dijadikan rumah asuh. Di rumah itu, anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa dititipkan untuk belajar mengaji dan mendapatkan pendidikan dasar agama. Rencana itu berkembang menjadi wacana pembangunan panti asuhan di lahan kosong samping rumah. Karena semuanya sudah disepakati untuk diwakafkan, ayah dan kedua adiknya bahkan ikut mengeluarkan dana untuk membantu pembangunan awal. Puput merasa bangga pada ayah, Om Eri, dan Tante Wati. Mereka menolak warisan, lalu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang manfaatnya jauh lebih besar. Puput melihat sisi lain dari keluarganya. Sisi yang membuat warisan itu tampak semakin tidak berarti, tetapi rasa bangga itu tidak bertahan lama. Puput masih ingat jelas malam itu. Mereka sedang makan malam di sebuah restoran di Bali. Ketika ponsel ayah berdering. Awalnya suasana penuh tawa dan obrolan ringan. Tetapi setelah ayah menerima telepon itu, ekspresinya berubah drastis. Dari wajah yang semula santai, mendadak menjadi tegang dan berat. Ia menutup telepon tanpa banyak bicara dan mengatakan bahwa ia harus pulang ke Pati keesokan harinya.
Katanya ada masalah. Sejak saat itu, rumah menjadi tidak tenang. Ibu menolak tegas. Ia bersikeras meminta ayah tidak kembali ke kampung halaman. Mereka sampai bertengkar hebat, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Bahkan lebih jarang lagi ibu menunjukkan emosinya di depan anak-anak. Tetapi kali itu, ibu menangis sambil memohon agar ayah tidak pergi. Puput tidak pernah melihat ibunya sekacau itu seumur hidupnya. Ayah tetap berangkat. Bahkan ketika taksi sudah menunggu di depan rumah, ibu masih mencoba menahan, hingga akhirnya hanya bisa menangis saat koper ayah dibawa keluar. Ketika Puput bertanya alasan kenapa ibu sampai begitu takut, ibu tetap bungkam. Ia tidak menjelaskan apapun, seolah memang ada sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan. Hampir 1 minggu berlalu sejak ayah kembali ke Pati. Selama itu pula, ayah belum menunjukkan tanda-tanda ingin pulang, sesuatu yang sangat tidak biasa bagi ayah. Ia memang tetap menelpon setiap hari, mengatakan bahwa ia masih belum bisa kembali, tetapi nada suaranya sering terdengar sibuk sekaligus terburu-buru. Tidak ada penjelasan yang pasti, hanya ucapan singkat yang selalu diulang-ulang bahwa ada urusan yang belum selesai. Puput baru benar-benar merasa ada yang tidak beres ketika melihat perubahan pada ibunya. Biasanya, kalau ayah dinas keluar kota, ibu tetap bisa bersikap normal. Bahkan ketika ayah harus pergi lebih dari seminggu, ibu tetap terlihat tenang karena itu bagian dari pekerjaan. Tetapi kali ini berbeda. Ibu terlihat gelisah hampir setiap jam. Ia sering terduduk lama sambil memandangi ponselnya. Ketika diajak bicara, jawabannya singkat dan berantakan. Puput mencoba tetap berpikir positif. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ayah sedang membantu renovasi atau perencanaan pembangunan panti di Pati. Lagi pula ayah memang seorang arsitek dan bisa saja warga meminta bantuannya untuk memulai pembangunan. Tapi alasan itu terasa semakin lemah setiap hari berlalu, apalagi melihat keadaan ibu yang semakin kacau. Pada titik tertentu, Mas Imron yang paling tidak betah melihat ibunya terus-menerus seperti kehilangan arah. Ia akhirnya bertanya secara langsung, sesuatu yang biasanya tidak dilakukan karena menghormati privasi ibu. Ibu awalnya berusaha menutupi kekhawatirannya. Ia mengatakan bahwa ia hanya takut terjadi apa-apa pada ayah. Namun ketika Imron mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa ayah jelas pergi kemana, bahwa ayah tidak mungkin melakukan hal aneh seperti selingkuh, ibu mendadak terdiam lama. Dan saat itulah semuanya mulai terungkap. Dengan suara yang bergetar tipis, ibu menceritakan sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar dijelaskan ayah tentang kakek. Menurut ibu, selama menikah, ayah sering menyiratkan bahwa kakek memiliki perilaku dan kebiasaan yang gelap, tetapi tidak pernah mau bercerita detail. Ibu mengatakan bahwa ayah percaya meninggalnya nenek bukanlah peristiwa biasa. Ayah menduga kakek terlibat dalam sesuatu yang berhubungan dengan praktik ilmu hitam, semacam menumbalkan istrinya demi kepentingan tertentu. Kakek dikenal keras, bahkan kasar kepada ketiga anaknya. Itulah sebabnya ayah, sebagai anak tertua, memendam kebencian yang kuat. Kedua adiknya pun sepertinya merasakan hal yang sama. Ketika nenek meninggal, hubungan mereka dengan kakek semakin buruk. Apalagi kakek kemudian menikah lagi dengan perempuan yang usianya jauh lebih muda, nyaris seumuran anak-anaknya sendiri. Menurut ibu, saat awal pernikahan dulu, ayah dan ibu sempat tinggal di rumah kakek. Pada masa itu ibu sedang mengandung. Di sanalah ibu mulai merasakan hal-hal yang tidak seharusnya ada. Ibu mengatakan bahwa
rumah itu penuh dengan penampakan. Ia sering melihat sosok perempuan dengan leher yang memanjang dan lidah yang menjulur tidak wajar. Sosok itu muncul di lorong, di dapur, bahkan di sisi tempat tidur ketika malam hari. Kadang sosok itu berdiri diam, kadang tampak seperti mengintip dari balik pintu. Pernah sekali ibu terjatuh, saking terkejutnya melihat makhluk itu muncul di depan kamar, sampai mengalami pendarahan. Selain sosok berleher panjang itu, ibu juga sering melihat pocong berdiri di depan kamar kakek. Yang lebih mengerikan, menurut ibu, makhluk-makhluk itu tidak hanya menampakkan diri padanya. Saat Imron kecil sering terlihat berbicara ke sudut-sudut ruangan seperti sedang bermain dengan seseorang. Ketika ditanya, Imron hanya berkata dia sedang main dengan teman yang tidak pernah bisa dilihat oleh siapapun selain dirinya. Ketika ayah mendapat tawaran kerja di Bali, ibu langsung membujuk untuk pergi tanpa pikir panjang. Ia tidak ingin tinggal sedetik pun lebih lama di rumah penuh gangguan itu. Bertahun-tahun hidup di Bali membuat ibu perlahan melupakan kejadian-kejadian tersebut. Hingga saat kakek meninggal, keluarga itu pulang. Dan malam itu, ketika tinggal di rumah duka, sosok berleher panjang itu muncul kembali di hadapan ibu. Tubuhnya yang kurus, leher yang meliuk tidak wajar, dan lidah panjang yang menggantung hampir menyentuh lantai. Kemunculan itu membuat ibu hampir pingsan, dan sejak pagi berikutnya ia memaksa keluarga untuk pulang lebih cepat. Ibu mengira setelah kakek meninggal, makhluk-makhluk itu ikut menghilang. Namun ia salah. Imron dan Puput yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya bertanya dengan suara pelan namun penuh kebingungan. Mereka ingin tahu apa sebenarnya hubungan antara kekhawatiran ibu dan keberangkatan ayah ke Pati. Menurut mereka, jika yang dipermasalahkan hanya penampakan, ayah tidak mungkin takut. Selama ini ayah dikenal sebagai orang yang paling rasional di rumah, bahkan sering menertawakan hal-hal mistis. Namun ibu menggeleng perlahan, wajahnya terlihat pucat. Dengan suara yang tertahan, ibu menjelaskan, ayah mendapat telepon dari kampung. Di lahan kosong sebelah rumah, tanah yang rencananya akan digunakan untuk membangun panti asuhan, warga menemukan sesuatu. Saat tanah itu diuruk untuk persiapan pondasi, mereka menemukan jasad istri kedua kakek, terkubur rapi di bawah tanah. Istri kedua itu, kata ibu, sudah hilang selama lebih dari 3 bulan. Ketika Om Eri dan Tante Wati menanyakan keberadaannya, kakek hanya mengatakan bahwa istrinya kabur. Karena kakek dikenal temperamen dan tidak mudah akur dengan siapapun, ucapan itu dipercaya begitu saja. Tidak ada yang menduga hal-hal seperti ini. Namun, penemuan jasad itu membuat seluruh desa geger. Dan itu baru awalnya. Ibu menjelaskan, dari telepon ayah, bahwa kegemparan tidak berhenti sampai di situ. Ketika warga ingin memastikan kondisi makam kakek yang baru saja dikebumikan, ternyata makam itu sudah dalam keadaan terbuka. Tanahnya terkuak seperti digali dari dalam, dan bagian terdalam makam kosong. Jasad kakek hilang, lenyap begitu saja. Mendengar itu, Puput dan Imron langsung saling menatap. Tubuh keduanya merinding. Mereka bisa memahami sekarang mengapa ibu sangat panik sejak awal. Kenapa wajahnya selalu tegang, sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Menurut ibu, ayah mengatakan bahwa warga di desa kini mempercayai sesuatu yang jauh lebih gelap. Mereka menduga bahwa kakek tidak benar-benar mati, bahwa ia bangkit kembali sesuai dengan ilmu hitam yang selama ini diyakini pernah ia pelajari. Kakek diyakini memiliki semacam ajian yang membuatnya mampu menolak kematian, bahkan bisa keluar dari kuburnya sendiri,
dalam bentuk yang tidak bisa dijelaskan. Karena itu warga menuntut ayah beserta kedua adiknya untuk bertanggung jawab. Mereka diminta mencari jasad kakek sampai ketemu agar bisa dikuburkan kembali. Warga takut jika jasad itu tidak ditemukan, desa akan terkena bala, musibah, atau sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan akibat tuntutan itu pula, ayah beserta adik-adiknya tidak diperbolehkan keluar dari desa sampai jasad kakek ditemukan. Dari sini muncul dugaan lain, dugaan yang justru membuat semuanya semakin mencekam. Ayah dan kedua adiknya mulai menduga bahwa selama ini mereka justru sedang diarahkan ke dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Bahwa mereka mungkin bagian dari rencana kakek. Warisan berupa rumah dan tanah yang diberikan kakek bukanlah warisan dalam arti sebenarnya, melainkan semacam simbol transaksi, pertukaran antara dunia nyata dan sesuatu yang jauh lebih kelam. Bisa jadi kakek ingin menjadikan mereka sebagai penerus atau bahkan bagian dari tumbal untuk mempertahankan kekuatannya. Tetapi karena ketiganya sama sekali menolak warisan itu, bahkan berniat mewakafkan semuanya, menghibahkannya untuk kepentingan panti dan warga, maka tidak ada kesepakatan yang terjadi. Tidak ada penerusan, tidak ada yang menerima syarat-syarat gelap itu. Hal inilah yang membuat warga curiga. Mereka takut bahwa tanah wakaf yang diberikan kakek bukanlah kebaikan, tetapi umpan untuk menarik lebih banyak orang ke area tersebut. Orang-orang yang bisa dijadikan bagian dari tumbal. Lebih jauh lagi, ibu mengatakan bahwa pengurus yayasan yang menempati bekas rumah kakek juga merasakan hal-hal aneh. Rumah itu penuh dengan makhluk halus, seakan mereka mungkin hasil dari ritual-ritual kakek. Pengurus yayasan sudah berusaha melawannya dengan mengaji bersama anak-anak asuh setiap hari. Tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Yang membuat semuanya semakin aneh, makhluk-makhluk itu tidak terusir. Mereka bisa melantunkan ayat-ayat juga, seakan sudah terbiasa atau bahkan memahaminya. Anak-anak asuh yang tinggal di sana pun mulai jatuh sakit satu persatu. Demam tinggi, kejang seperti kemasukan, atau tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Ketika jasad istri kedua kakek ditemukan terkubur di lahan sebelah, warga semakin yakin bahwa kakek telah menggunakan tumbal hidup manusia untuk ilmunya. Ketakutan itu berkembang menjadi spekulasi liar. Jangan-jangan tanah wakaf itu memang sengaja diberikan agar suatu saat bisa menarik lebih banyak korban. Polisi pun langsung menyegel seluruh area rumah dan lahan kosong di sebelahnya. Para pengurus panti, termasuk anak-anak asuh, tidak ada yang berani kembali. Rumah itu ditutup total untuk sementara waktu. Warga desa mulai resah. Mereka khawatir anak-anak asuh yang jatuh sakit setelah tinggal di sana membawa penyakit gaib yang bisa menyebar dan mengundang musibah ke seluruh kampung. Karena itulah ayah diminta menemukan jasad kakek, apapun caranya. Ketakutan merajalela. Seminggu lebih berlalu dan kakek tetap tidak ditemukan. Dalam keadaan demikian, warga akhirnya berkumpul mengadakan ritual doa bersama untuk pembersihan desa dan penolak bala, sebuah tradisi yang akan dilakukan bila sesuatu yang tidak semestinya mulai mengusik. Justru pada saat doa-doa itu dipanjatkan, kejadian aneh menimpa ayah. Ayah tiba-tiba merasa tubuhnya panas, seperti terbakar dari dalam. Bukan panas biasa. Rasa panas itu menggerogoti seluruh tubuhnya hingga seperti membuat tulangnya mendidih. Ayah berusaha menahan sebisa mungkin, namun semakin kuat doa dilantunkan, panas di tubuhnya semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya ia tidak mampu menahan rasa sakit itu dan memilih kabur keluar dari area ritual.
Ayah tidak paham apa yang terjadi. Yang ia tahu, tubuhnya terasa seperti ditempeli bara api. Begitu tiba di Bali, panas itu belum hilang sepenuhnya. Saat Puput dan Imron menyentuh tubuh ayah, memang benar suhu tubuhnya jauh di atas normal, seperti orang yang demam tinggi di atas 40 derajat. Ibu mengira ayah mengalami sawan atau gangguan medis tertentu, sehingga ayah segera dibawa ke rumah sakit. Namun seperti biasa, pihak rumah sakit hanya menyimpulkan bahwa ayah mengalami demam biasa. Tidak ada gejala lain yang mengarah pada penyakit serius. Merasa ada yang tidak beres, seorang kolega ayah menyarankan membawa ayah ke seseorang di Bali yang dikenal punya kemampuan melihat hal-hal gaib. Saat orang itu memeriksa, barulah terungkap hal yang lebih mengerikan. Menurut orang pintar itu, ayah sedang ditempeli oleh kakek. Sosok kakek benar-benar menempel di tubuh ayah, seperti menumpang dan menarik energi hidup dari tubuh ayah perlahan-lahan. Kakek ingin mengambil ayah, seperti menariknya ke alam yang sama tempat ia berada sekarang. Pada awalnya, yang jadi sasaran adalah Om Eri. Karena kakek tidak diterima bumi setelah bangkit dari makam, ia kembali ke rumah dan langsung melekat pada anak tengah keluarga itu. Namun ketika ayah datang ke kampung setelah menerima kabar penemuan jenazah, sosok itu pindah ke tubuh ayah, mengikuti pulang sampai Bali. Itulah mengapa ayah merasakan panas luar biasa saat doa pembersihan dilakukan. Doa-doa itu seperti memaksa roh kakek keluar, tetapi kakek menolak sehingga tubuh ayah yang menanggung akibatnya. Karena hubungan darah ayah adalah yang paling kuat, anak pertama, laki-laki pula, kelekatan itu amat sulit dilepaskan. Orang pintar yang memeriksa ayah yakin bahwa jika dibiarkan, tubuh ayah akan semakin lemah dan akhirnya tidak mampu lagi menahan beban roh itu. Lalu, solusi aneh yang nyaris tidak masuk akal pun muncul. Orang pintar itu menyarankan ayah untuk pergi meninggalkan Indonesia. Menurutnya, sosok seperti kakek tidak akan bisa atau tidak diperbolehkan melintasi laut dalam jarak yang sangat jauh. Ayah masih diberi pilihan tetap di Indonesia, tetapi pindah ke wilayah yang benar-benar jauh dari Jawa Tengah, misalnya Manado atau Medan. Namun ayah merasa bahwa jarak itu masih kurang aman, mengingat kekuatan kakek dan para pengikut gaibnya yang entah sebanyak apa. Jika masih dalam satu negara, ia takut sosok itu tetap bisa mencapai dirinya. Akhirnya ayah memutuskan untuk pindah ke Australia, negara yang jaraknya cukup dekat dari Bali, namun tetap terpisah oleh laut luas. Kebetulan banyak klien arsitektur ayah berasal dari Australia, sehingga secara logis, meski terdengar aneh, langkah itu bisa dilakukan tanpa mencurigakan siapapun. Dan anehnya, keputusan itu berhasil. Baru 3 hari di Australia, rasa panas yang menempel di tubuh ayah hilang begitu saja. Tidak berangsur-angsur, tetapi benar-benar hilang seketika. Sejak saat itu, ayah dan ibu menetap di Australia. Sementara Puput dan Imron masih di Bali karena harus menyelesaikan sekolah dan kuliah. Mereka berencana menyusul ayah dan ibu suatu hari nanti. Namun ada satu rahasia yang masih disimpan keluarga yang baru akan terbongkar di akhir. Tetap saja, ini bukan solusi permanen. Ini hanyalah bentuk melarikan diri. Yang paling kasihan adalah Om Eri dan Tante Wati. Karena begitu ayah pindah ke Australia, Om Eri mendadak jatuh sakit parah. Dari cerita keluarga, kakek tampaknya langsung kembali menempel pada anak yang bersedia tinggal paling dekat dengan rumahnya. Ayah sempat menawarkan agar Om Eri ikut ke Australia. Tapi Om Eri dan istrinya merasa tidak mampu hidup di luar negeri. Tidak bisa bahasa Inggris,
tidak terbiasa dengan budaya baru dan tidak punya siapa-siapa di sana. Akhirnya mereka memilih pindah ke Medan, kota yang sama sekali asing, tanpa keluarga, tanpa kenalan. Mereka hanya mengandalkan satu hal, jarak sejauh mungkin dari Jawa Tengah. Ajaibnya, setelah pindah ke Medan, kondisi Om Eri membaik. Ia tidak lagi mengalami gangguan, tubuhnya pulih sepenuhnya. Karena alasan keamanan itu pula, Om Eri dan keluarganya memutuskan menetap di Medan sampai sekarang. Masalah makam kakek sampai hari ini masih menyisakan tanda tanya besar. Makam yang pernah digali itu tetap kosong, benar-benar kosong, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana jasad kakek berada. Desa memilih membiarkan makam itu apa adanya. Tidak ada yang berani menyentuh dan menutup ulang. Takut salah langkah, tidak ada yang ingin ikut terbawa sesuatu yang melampaui nalar manusia. Rumah dan tanah wakaf peninggalan kakek pun bernasib sama. Rencana pembangunan panti asuhan akhirnya terhenti total. Tidak ada satupun anggota keluarga yang berani kembali untuk mengurus kelanjutannya, dan warga desa sendiri pun memilih menjauh sejauh mungkin. Bahkan ketika keluarga menyerahkan hak penuh pada warga, mau dibangun masjid, musola, atau apapun yang dianggap menenangkan, tidak ada yang berani menyentuh lokasi itu. Sepi, terbengkalai, dibiarkan seperti tanah tanpa pemilik. Orang-orang lebih memilih kehilangan manfaat daripada mengambil risiko. Sudah hampir 5 tahun sejak ayah Puput menetap di Australia. Tidak sekalipun ia pulang ke Indonesia. Setiap kali Puput dan Mas Imron merindukan orang tua mereka, keduanya terbang dari Bali ke Australia hanya untuk bertemu sebentar. Rutinitas itu sudah menjadi kebiasaan. Bagi orang luar mungkin muncul pertanyaan, kenapa Puput dan Imron tidak ikut saja menetap di sana? Toh mereka anak ayah, ditakutkan mereka masih membawa hubungan darah, namun kenyataannya justru sebaliknya. Puput dan Mas Imron bukan anak kandung ayah dan ibu. Rahasia itu sebenarnya sudah lama mereka ketahui, tetapi baru benar-benar mereka pahami sekarang setelah semua kejadian ini terjadi. Dahulu, ketika ibu keguguran akibat terjatuh karena penampakan hantu berleher panjang, kondisi rahim ibu menjadi rapuh dan sulit untuk mengandung. Tidak lama setelah kehilangan bayi pertama itu, ibu menemukan seorang bayi laki-laki baru lahir, masih merah, ditinggalkan begitu saja di balai desa. Tidak ada identitas, tidak ada keluarga yang mengaku. Dalam kondisi rapuh dan terpukul setelah kehilangan anak, ibu tidak tega. Bayi itu dirawat, diasuh, dan akhirnya diadopsi. Bayi itu adalah Mas Imron. Sementara Puput diadopsi setelah keluarga pindah ke Bali. Mereka ingin memiliki anak perempuan juga, melengkapi keluarga kecil mereka. Puput memang bukan darah Jawa, ia asli Bali, dan hal itu selalu terlihat dari wajah dan cirinya. Mereka selalu diberitahu sejak cukup besar bahwa mereka adalah anak angkat, agar tidak menjadi rahasia yang meledak ketika dewasa. Dan di titik inilah semua masuk akal. Mengapa Puput tidak pernah diperkenalkan kepada kakek? Mengapa ia selalu dijauhkan? Karena ia bukan cucu sedarah. Tidak ada hubungan yang membuatnya terikat dengan apapun yang ada dalam keluarga ayah. Sementara Imron pun sama, juga bukan darah daging. Itulah sebabnya keduanya tetap aman tinggal di Bali. Namun ada satu hal yang selalu dipikirkan Puput. Ia sering mendengar pengalaman mistis orang lain yang tampak begitu sederhana. Dibacakan doa, disucikan, lalu selesai. Masalah selesai begitu saja. Sementara keluarganya justru menghadapi kejadian yang semakin rumit, hingga solusi akhirnya adalah pergi secara harfiah meninggalkan negara ini. Baginya, itu bukan sekadar kabur. Itu adalah jalan pintas yang mungkin memang menjadi satu-satunya cara
agar ayah terlepas dari cengkeraman sesuatu yang tidak lagi berada di ranah manusia. Dan sampai hari ini, cerita itu belum benar-benar berakhir. Karena setiap kali mereka pulang dari Australia kembali ke rumah di Bali, ada rasa was-was yang tidak pernah hilang sepenuhnya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.